Halo, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Raisa Agnesika. Di video ini aku mau cerita fabel yang judulnya Kura-Kura dan Kelinci. Ya, walaupun cerita ini udah yang gak asing, tapi gak ada salahnya dong buat dengerin ceritanya lagi versi aku. Di suatu hutan yang sangat lebat, ada seekor kelinci. Dia mampu berlari sangat cepat. Bahkan, kelinci ini dijuluki sebagai pelari tercepat di hutan tersebut. Dan hewan-hewan lain sudah mengetahuinya. Tapi, hal tersebut membuat kelinci menjadi sombong. Dia selalu berlari dengan cepat, bahkan membuat debu-debu berterbangan di sekitarnya dan membuat hewan-hewan lain terbatuk-batuk. Pada suatu hari, terdapat sekelompok hewan. Mereka sedang bercakap-cakap dan berbagi cerita mengenai kisah lucu yang mereka alami. Tapi, waktu mereka bersenda gurau, tiba-tiba kelinci datang dengan berlari sangat cepat, sehingga debu yang berterbangan membuat mereka terbatuk-batuk. Uhu, 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 uhu. Hei kelinci, kami tahu kau bisa berlari sangat cepat. Tapi apakah kamu bisa menghargai teman-temanmu? Kesal kura-kura sambil berteriak. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci pun berhenti dan menghampiri mereka. Buat apa? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan hewan lambat seperti kalian? Apakah kalian iri padaku karena kalian tidak bisa berlari secepat aku? Kata kelinci sambil mengejek. Mendengar ejekan kelinci, kura-kura menjadi geram. Dia tidak terima jika dilecehkan begitu saja. Jangan sombong kau kelinci. Kalau kau berani, mari kita adu lomba lari. Aku yakin aku bisa mengalahkanmu, tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, kelinci malah tertawa terbahak-bahak dengan sikap yang melecehkan. Kau mengalahkanku? Kau ini sedang tidur tapi sudah mengigau saja ya. Hahaha, dasar kura-kura bodoh. Baiklah, demi menjaga nama baikku karena kelancanganmu, aku akan memberikanmu pelajaran dengan arti kemenangan dan kecepatan, jawab kelinci. Maka perlombaan itu akan dilaksanakan. Akhirnya, perlombaan pun dimulai. Gajah bertugas sebagai hakim garis di garis start dan di garis finish untuk mengetahui siapa yang lebih dulu sampai. Dan perlombaan pun dimulai. Gajah pun berteriak, 1, 2, 3, mulai. Dengan mudahnya, kelinci memimpin perlombaan. Dia berlari sangat jauh ke depan, sementara kura-kura masih merangkak dengan lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa terbahak-bahak dan semakin menghina. Tapi kura-kura terus berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan sekuat tenaga. Perlahan demi perlahan, tetap fokus, tetap gigih dengan tujuannya. Melihat kegigihan kura-kura, timbul niat usil di kelinci. Sebenarnya beberapa langkah lagi, si kelinci sudah sampai di garis finish. Tapi dia ingin mengejek kura-kura lebih dari itu. Maka, dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Dia akan dengan cepat mendahulunya. Hal ini tentu akan membuat kura-kura putus asa dan dia bisa mengejek sesuka hati dia. Tapi kura-kura tetap fokus dan berlari dengan semangat. Aku jadi ngantuk. Lebih baik aku tidur sejenak untuk menunggu kura-kura tiba di sini. Dengan langkah yang begitu lambat, butuh waktu lama untuk dia mengejarku. Kemudian, kelinci pun tertidur. Udara bawah pohon yang sejuk dan hembusan angin sepoi-sepoi membuat kelinci tidur nyenyak. Bahkan, kelinci tidak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menapakkan kakinya di garis finish.
Akhirnya kelinci yang sombong itu digalahkan oleh kura-kura. Nah, dalam cerita ini pasti terdapat pesan moralnya. Pesan moral dari cerita ini yaitu kita bisa mengajarkan kepada anak kita atau kepada saudara, kepada siapapun, bahwa kemampuan sehebat apapun yang kita miliki tidak boleh sombong, apalagi meremehkan orang lain. Karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian cerita atau tutur kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.